Istri yang tak dianggap. Bab 27. Wanita cantik itu merasakan hatinya berbunga-bunga mendengar kata-kata manis yang terucap dari mulut Dirga. Namun gadis cantik itu merasa heran bila dirinya yang pertama membuat Dirga takut kehilangan. Lalu bagaimana dengan istri pertama Dirga? Habi, kamu belum menceritakan tentang rumah tangga kamu yang pertama. Aku ingin mendengarnya. Kinara bertanya lembut, membuat Dirga menghela napas panjang. Pria itu membelai kening Kinara yang berkeringat karena lelah bercinta dengannya. Kamu ingin tahu semuanya? Apa tidak apa-apa, sayang? Tanya Dirga lembut. Dia takut bila Kinara merasa tidak nyaman mendengar cerita rumah tangganya. Dirga paham betul bagaimana adab dalam bersuami istri. Dia tak boleh memuji atau menyebut nama wanita lain di depan istrinya. Karena itu bisa menyebabkan hubungan mereka renggang. Sebab, tabiat seorang istri atau suami akan merasa cemburu bila pasangan mereka memuji seseorang yang pernah hadir dalam hidup mereka. Terlebih lagi, yang akan Dirga ceritakan nanti adalah mantan istrinya. Dia tak ingin Kinara merasa cemburu dan tidak nyaman. Dirga tak ingin Kinara sedih karena cemburu. Aku tidak apa-apa, Abi. Ceritakan saja padaku. Aku siap mendengar ceritamu dengan baik. Balas Kinara tak kalah lembut, membuat Dirga menganggukkan kepalanya pelan. Pernikahanku dulu tidaklah harmonis. Lebih dan kurang sama seperti kisahmu, sayang. Bedanya kamu tidak dianggap, sedangkan aku tidak dicintai. Istriku selingkuh dengan kekasihnya. Dia tidak pernah mencintai dan menghargaiku sebagai suaminya. Dirga menatap langit-langit kamarnya. Pria tampan itu teringat akan sosok mantan istri pertamanya, yang tidak pernah sedikit pun menghargai kehadiran Dirga. Secara terang-terangan, mantan istrinya itu bercumbu mesra dengan mantan kekasihnya di rumah mereka tempati. Dirga ingin marah kala itu, namun mantan istrinya yang bernama Alika itu mengancam Dirga. Alika mengatakan, bila sampai Dirga mencampuri dunia asmaranya, maka Alika akan menggugat cerai Dirga. Pria tampan itu pun tak berani, bukan karena tak ingin bercerai dari Alika, namun karena Dirga menjaga hati kedua orang tuanya. Pasti ibu dan ayahnya akan merasa kecewa pada Dirga. Karena dalam keluarga besar Dirga tak akan pernah ada namanya perceraian. Orang tuanya mengira Alika adalah menantu yang baik, karena sikap manis wanita itu bila berhadapan dengan mereka. Alhasil, Dirga hanya menjadi suami di atas kertas. Katakanlah Dirga tak tegas pada istrinya dan Alika. Namun apa boleh buat, Dirga juga tak merasa cemburu. Dia hanya merasa kesal pada Alika karena bertindak layaknya perempuan murahan. Pernah sekali Dirga memergoki Alika yang sedang bercinta dengan kekasihnya di ruang tamu. Alika bermain di atas tubuh kekasihnya itu dengan tempo cepat, membuat Dirga tak dapat menahan emosinya lagi. Pria tampan itu sangat takut bila ada orang tuanya tiba-tiba bertemu dan melihat kelakuan Alika. Bisa-bisa ibunya meninggal di tempat karena serangan jantung. Alhasil perdebatan terjadi di antara Alika dan Dirga kala itu. Alika yang murka pun memilih pergi dari rumah mereka bersama dengan kekasihnya, meninggalkan Dirga di rumah seorang diri. Dirga merasa beruntung karena Alika pergi di saat kedua orang tuanya sedang berada di Turki selama 1 tahun. Karena perusahaan ayahnya di sana sedang bermasalah. Tak terasa sudah 10 bulan semenjak kepergian Alika. Pria tampan itu mulai mencari keberadaan istrinya, karena tak akan lama lagi orang tuanya pasti akan pulang ke Indonesia. Fakta mengejutkan yang Dirga ketahui adalah, mantan istrinya itu telah melahirkan sosok bayi mungil yang parasnya sangat cantik. Bayi itu dititipkan di panti asuhan, karena Alika telah meninggal saat melahirkan. Sedangkan ayah bayi tersebut juga meninggal karena kecelakaan saat perjalanan menuju rumah sakit. Dirga merutuki kebodohannya, karena telah melupakan tugasnya sebagai seorang suami. Tak seharusnya Dirga membiarkan Alika hidup dengan pria lain. Ada rasa bersalah dalam dirinya, namun segera Dirga tepis, karena pria itu sadar bahwa selama mereka menikah, Dirga telah mencoba menjadi suami yang baik untuk Alika. Dia mencoba bersikap lembut dan perhatian, namun Alika sama sekali tak tersentuh. Wanita itu sangat mencintai kekasihnya tersebut.
Sama halnya seperti Dirga, wanita itu menerima pernikahan tersebut karena terpaksa. Alika tak memiliki siapapun lagi, karena orang tuanya telah meninggal dan menitipkan dirinya pada keluarga Dirga. Dirga memutuskan merawat BBL dan membohongi kedua orang tuanya dengan mengatakan Elisa adalah anaknya bersama dengan Alika. Bagaimanapun, Dirga ingin menutupi aib rumah tangganya. Terlebih lagi Alika telah meninggal. Dia ingin mendiang istrinya butuh beristirahat dengan tenang. Dirga telah memaafkan perbuatan Alika padanya. Orang tua Dirga pun merasa sedih. Namun mereka merasa bahagia karena memiliki cucu secantik BBL. Wajah bayi tersebut sangat cantik, mirip seperti wajah Alika. Dirga bersyukur akan hal itu. Karena bayi itu tak mirip dengan ayah kandungnya, sehingga orang tua Dirga percaya padanya. Begitulah sayang, tidak ada yang spesial, karena pernikahan kami hanya diisi dengan perang dingin. Tapi aku bersyukur, karena sebelum Alika pergi, dia meninggalkan malaikat kecil cantik BBL. Hidupku yang hampa berubah penuh warna karena kehadirannya. Aku benar-benar menyayanginya dengan tulus, ujar Dirga setelah selesai menceritakan kisahnya. Pria tampan itu merasa setengah bebannya terasa hilang, karena Dirga telah lama memendamnya seorang diri. Ada kalanya, dia merasa lelah karena harus berpura-pura mencintai Alika di depan orang banyak. Ternyata kisah cinta kita hampir sama sayang, balas Kinara terharu mendengar cerita Dirga. Kinara merasa terharu mendengar cerita Dirga. Dia tak menyangka ternyata Dirga lebih parah darinya. Meski Andreas tak pernah menganggap kehadirannya dulu, pria tampan itu tak sekalipun bercinta dengan Alona di depan matanya. Sama seperti yang dilakukan oleh mendiang istri Dirga. Tiba-tiba Kinara mengernyitkan dahinya ketika menyadari sesuatu hal yang ganjil. Apa kamu pernah menidurinya, sayang? Tanya Kinara penasaran menatap lekat wajah tampan suaminya itu. Dirga tersenyum canggung mendengar pertanyaan Kinara. Pria tampan itu mengangguk kepala lemah. Aku menidurinya. Saat itu Alika mabuk, dan dia sedang bergairah memintaku untuk memuaskannya. Mau tak mau, aku harus melakukannya. Karena itu memang sudah tugasku, dan hak Alika mendapatkan nafkah batin dariku. Dirga menjelaskan tanpa ada yang ia tutup-tutupi, membuat Kinara sedikit merasa kecewa. Kinara segera menepis perasaan kecewa itu, karena sadar bahwa dirinya juga sudah tidak perawan saat menikah dengan Dirga. Kenapa kamu masih baik padanya, sayang? Padahal dia sudah durhaka padamu. Kinara tak habis pikir bagaimana bisa Dirga mau bersikap baik pada Alika. Ternyata ada yang lebih baik dan bodoh darinya. Sama seperti Dirga, Kinara juga selalu berusaha bersikap baik layaknya seorang istri untuk Andreas. Meski mantan suaminya itu tidak menganggap Kinara ada. Dirga yang mendengarnya pun tersenyum lembut seraya membelai pipi cabi milik Kinara. Seburuk-buruknya dia tetap istriku, sayang. Selama aku dan dia masih terikat ikatan suci, maka aku akan terus berusaha menjadi sosok suami yang baik. Itu semua aku lakukan agar aku tak menyesal di kemudian hari. Karena bagiku, pernikahan itu bukan main-main. Ada Tuhan yang menjadi saksi suci itu. Harapan dan doa orang tua begitu besar padaku. Mereka berharap aku dan Alika bisa hidup bahagia. Jujur saja, aku anak yang sangat menyayangi orang tua. Tidak sekalipun aku membantah permintaan mereka. Dan aku juga bersyukur, karena orang tuaku merupakan orang baik. Mereka tidak menuntut banyak dariku. Mereka juga tak mengatur hidupku. Permintaan orang tuaku pertama kali yaitu menyuruhku menikahi Alika. Aku menikahi Alika tanpa cinta. Aku bertahan dengan segala keburukannya, karena ingin berbakti pada orang tuaku. Tapi seburuk-buruknya Alika, itu hanya padaku. Dia sangat baik pada orang tuaku. Bahkan dia lebih terbuka dan manja pada papa dan mama. Sangat wajar bila mama dan papa merasa terpukul atas meninggalnya Alika. Karena dia benar-benar menantu yang baik. Meski nyatanya dia istri yang durhaka, tapi itu hanya padaku. Dan aku sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu.
Malahan aku bersyukur atas nasibku yang dihianati oleh istriku sendiri. Jelas Dirga panjang lebar membuat Kinara merasa bingung. Wanita cantik itu tak paham mengapa Dirga bersyukur. Kenapa kamu bersyukur, sayang? Dihianati kau bersyukur? Tanya Kinara tak mengerti membuat Dirga tersenyum lebar, menunjukkan deretan giginya yang berjejer rapi. Aku bersyukur menjadi yang dihianati, bukan yang mengkhianati. Karena mereka para pengkhianat. Suatu saat pasti ada titik di mana dia menyesali perbuatannya itu. Setiap pengkhianat akan kehilangan orang yang mereka hianati. Jawab Dirga penuh makna, membuat Kinara merasa kagum dengan kata-kata bijak suaminya itu. Ternyata di balik sikap dinginnya Dirga pada orang-orang, pria tampan itu menyembunyikan sifat bijak di dalamnya. Kalau begitu aku juga bersyukur, karena telah menjadi korban bullying. Karena Tuhan menjadikan aku sebagai korbannya, bukan sebagai pelakunya. Ujar Kinara membuat Dirga tersenyum senang. Pria tampan itu merasa bahagia, karena Kinara pada akhirnya mengikhlaskan para pelaku yang telah membuli dirinya. Syukurlah, kalau kamu sudah bisa mengikhlaskan masa lalumu, sayang. Mulai sekarang, mari kita buka lembaran baru ya. Belajar dari pernikahan pertama kita dahulu. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama dengan kemasan berbeda, sehingga harus berakhir di pengadilan agama. Apabila ada sikapku yang tak kamu sukai, katakan saja padaku dengan cara lembut. Pasti aku akan mencoba merubahnya secara perlahan agar kamu nyaman bersamaku. Dirga berucap lembut membuat Kinara semakin tenang dibuatnya. Begitu juga aku. Jangan sungkan padaku, sayang. Tapi satu yang aku mohon, yaitu jangan tegur aku di keramaian. Dan pilihlah kata-kata yang tak membuat hatimu sendiri sakit bila mendengarnya. Kinara ikut menambahkan membuat Dirga mengangguk kepalanya patuh. Sayang, dia bangun lagi. Dirga membawa tangan Kinara menyentuh benda panjang di bawah sana yang sudah mengembang. Lagi? Gumam Kinara terbata-bata, membuat Dirga menganggukkan kepalanya cepat. Kamu yang pimpin ya, sayang. Pinta Dirga penuh harap, membuat Kinara mau tak mau harus menuruti perintah suaminya. Dirga ambruk ke samping tubuh Kinara. Setelah keduanya sama-sama mencapai puncak, pria tampan itu sangat ingin memiliki anak secepatnya dari Kinara. Pasti akan sangat menyenangkan bila menjadi seorang ayah yang benar-benar. Dia ingin merasakan bagaimana riuhnya mengurusi istri mengidam saat hamil. Dia juga ingin merasakan suasana tegang bercampur haru saat Kinara melahirkan nanti. Membayangkannya saja sudah membuat Dirga bahagia. Pria tampan itu tak sabar ingin cepat-cepat merasakan sensasi tersebut. Bukan berarti Dirga tak menyayangi Vino dan Baby L. Mereka tetap bagian terpenting dalam hidup Dirga. Semoga bibitnya tumbuh baik di dalam sana ya, sayang. Ujar Dirga lembut seraya melepaskan penyatuan mereka. Pria tampan itu membawa Kinara masuk ke dalam pelukannya. Berulang kali Dirga menghadiahkan ciuman di puncak kepala Kinara, guna meluapkan kasih sayangnya. Semoga iya, Habi. Karena aku sedang dalam masa subur. Balas Kinara tak kalah lembut, membuat Dirga bahagia. Pria tampan itu mengeratkan pelukannya, seolah Kinara adalah barang berharga yang tak boleh berada jauh darinya. I love you. I love you too. Keduanya pun kembali mengulangi pergumulan peras itu tatkala Dirga kembali menginginkannya. Kinara hanya bisa patuh atas keinginan Dirga. Wanita cantik itu tak mempermasalahkan dan sangat jarang menolak permintaan Dirga. Itu semua karena cintanya pada suami tak kalah besar dari cinta Dirga untuknya. Kinara sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi istri yang tak dianggap. Rasanya benar-benar menyesakan. Betapa bersyukurnya dia menikah lagi dengan sosok pria nyaris sempurna seperti Dirga. Penyayang, lembut, perhatian dan berwibawa. Kinara menilai Dirga hampir sama dengan Andreas, karena kedua pria itu sangat berbakti pada kedua orang tua. Namun yang berbeda adalah Dirga paham akan prioritasnya. Tetap prioritas utama Dirga adalah orang tua. Akan tetapi, pria tampan itu dapat mengimbangi dua prioritas tersebut dengan baik. Tak sekalipun Kinara merasa tersinggung dengan sikap Dirga yang terkadang lebih mementingkan orang tuanya. Karena orang tua Dirga juga merupakan sosok mertua idaman. Kinara ingin menjadi istri yang baik dan patuh pada permintaan suami, selama itu tidak menyimpang.
Dia benar-benar menjaga Dirga agar tak bosan padanya. Kata orang, banyak penyebab perceraian di lingkungan orang kaya, karena tak dapat nafkah batin yang cukup. Mendengar hal itu, Kinara merasa takut. Alhasil, ia tak pernah menolak permintaan Dirga. Lagi dan lagi keduanya sampai pada puncak. Melihat raut wajah kelelahan Kinara, membuat Dirga langsung memeluk erat tubuh istrinya. Tidurlah sayang, sudah malam. Bisik Dirga lembut penuh perasaan. Kinara hanya bergeram pelan. Wanita cantik itu begitu cepat terlelap karena terlalu lelah. Dirga pun ikut terlelap mengikuti jejak Kinara pergi menuju alam mimpi. Bersambung,